Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmu shalihat. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberi kita hidup, Allah masih menghidupkan kita pagi tadi sehingga kita masih bisa mengisi koper-koper kita, memperbaiki amal-amal kita dan eh, memperbanyak persiapan dan cadangan-cadangan yang akan kita bawa nanti insya Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bersama Ustadz Ahmad Yatkanul Imam Rantau dengan membahas kitab Al-Hikam, petua-petua agung dari Imam Ibnu Athaillah. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini insya Allah kita akan disampaikan oleh Ustadz Ahli Ahlikam hikmah yang ke-22 dan ke-23 kalau keburu nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, kita siapkan semua, kita siapkan hati, kita siapkan alat tulis yang diperlukan sehingga kita bisa merekam semua apa yang disampaikan oleh Ustadz nanti. Kita sama-sama buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para Ustadz kami persilakan, tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih, Pak Mazwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa khatamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Faya yuhal hadirun wal hadirat, para jamaah kajian online Husnul Khotimah Institute, Senin pagi. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia dan mulia ini kita dapat dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat, dan hidayah serta taufik masih mengiringi langkah kaki kita sehingga kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dengan pembahasan kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, petua-petua agung yang bisa kita ambil hikmahnya dengan pembahasan dari Syekh Ramadan Said Al-Buti. Mudah-mudahan akan ada pelajaran dan hikmah yang kita bisa pelajari dan kita petik. Insyaallah pagi ini kita masuk ke hikmah nomor 22 dan 23 insyaallah. Baik, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Al-hikmatu tsaniyatu wal 'ishrun. Hikmah yang ke-22. Ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Tidak ada satu hembusan nafas pun yang kau ambil, yang kau nampakkan,
kecuali di situ ada takdir dan ketentuan Allah yang sedang kau jalani. Gitu ya. Jadi di setiap hembusan nafas dan helaan nafas, tarikan nafas dan hembusan nafas itu. Kita menarik dan membuang nafas. Nah, di setiap kegiatan itu, tarikan dan hembusan nafas, di situ ada takdir Allah yang sedang kita jalani. Nah, ini sebuah nasihat yang amat dalam. Sehingga kalau kita sudah memahami nasihat ini, rasanya hidup kita akan terasa ringan. Saya tidak mengatakan ringan, tetapi terasa ringan. Beda ya. Artinya setiap manusia pasti punya ujian hidup gitu ya. Punya masalah. Tapi ketika sudah memahami ini, akan terasa ringan gitu. Beratnya tidak terlalu dia rasakan. Justru dia akan merasakan sebuah hikmah, dan dia bisa mengambil pelajaran dari setiap yang terjadi karena dia paham bahwa setiap tarikan dan hembusan nafas saja itu tidak keluar dari takdir Allah. Gitu ya. Nah, hidup ini kan, hidup kita Pak, Ibu, itu kan kumpulan dari tarikan dan hembusan nafas tadi. Ya, kita hidup karena kita bernafas gitu ya. Nah, semua gerak-gerik kita, semua keadaan diri kita, ya semua kejadian yang menimpa diri kita, kecil maupun besar, ya secara jelas nyata kita rasakan maupun samar, itu semua masuk dalam takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang keluar dari sana. Bahkan di hadis riwayat Imam Muslim, Bapak Ibu. Nah, ini di hadis Muslim nomor hadis 2655. Nabi bersabda, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in biqadarin. Setiap sesuatu. Nah, kalau kita belajar ilmu bahasa Arab atau usul fikih, kullu di sini itu kata yang menunjukkan makna umum. Semua atau setiap. Gitu ya. Kecuali nanti ada pengecualian gitu ya. Ada illah, kecuali, nah itu berarti ada yang dikeluarkan dari keumuman satu kalimat. Misal, semua orang yang mendapatkan tiket undangan silakan masuk, kecuali yang tiketnya tertinggal. Nah, biasanya kayak gitu kan ada pengecualian. Berarti semua yang bawa saja yang boleh masuk. Yang tertinggal walaupun dia punya tapi tertinggal dia nggak boleh masuk. Tapi kalau kalimatnya semua yang memiliki undangan silakan masuk. Ya, nah, kayak gitu. Nah, di sini kalimatnya semua. Syai'in. Ini tadi kuatnya lagi. Syai'in itu apapun. Kullu itu setiap, syai'in apapun. Jadi setiap apapun, segala sesuatunya itu yang terjadi pasti biqadarin. Pasti dengan takdir dan ketentuan Allah. Bahkan sampai hatta al-ajzu wal kaisu. Sampai bahkan sebuah keadaan di mana seseorang itu lemah atau cerdas. Gitu ya. Atau cerdas dan lemah. Jadi bahkan kecerdasan atau tidak, gitu ya. Cerdas atau tidaknya seseorang, lemah atau kuatnya seseorang, itu juga tidak terlepas dari takdir Allah. Nah, ini seperti apa yang nanti Allah tegaskan, Bapak Ibu, di dalam surat misalnya As-Saffat, ya, surat 37 ayat 96. Nah ini ya. Di dalam ayat ini Allah dengan tegas berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya.
Allah lah yang menciptakan kamu, ya, dan apa yang kamu perbuat itu. Di hampir semua kitab tafsir yang menjadi referensi saya dan saya baca tentang tafsir ini, ulama-ulama menyatakan bahwa Allah lah yang membuat atau menciptakan perbuatan manusia. Makanya tadi kan nasihat Ibnu Athaillah, tidak ada satu hembusan nafas pun yang kau tarik, yang kau hela, melainkan ada takdir Allah yang sedang kau jalani. Jadi apapun ya yang terjadi pada diri manusia itu tidak terlepas dari takdirnya Allah. Ketika sudah, nah sekarang kita masuk ke sini dulu deh, ke pengertian. Apa sih pengertian takdir itu kan nanti ada dua ya Bapak Ibu. Ada qadha dan ada qadar. Ya. Nah, qadha dan qadar. Qadha ini ilmunya Allah atau pengetahuannya Allah, ya, pengetahuan Allah terhadap apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, qadar ini eksekusinya. Eksekusi dari pengetahuan Allah yang sudah ada sejak zaman azali itu. Termasuk dalam hidup kita akan bernafas berapa miliar kali gitu ya. Kita menghela nafas berapa ratus miliar atau berapa ratus triliun dalam hidup ini. Itu Allah sudah tahu. Berapa tetes air hujan yang turun ke bumi dari mulai diciptakan sampai hari kiamat Allah tahu gitu ya. Apa yang akan terjadi baik kecil maupun besar, baik yang samar maupun yang jelas, itu semua Allah tahu gitu ya. Jadi ini perlu difahami. Jadi jangan sampai kita kemudian mengatakan ada sesuatu yang terjadi di alam semesta di luar ketentuan dan kehendak Allah. Hasya wa kallah. Itu hati-hati, bisa bisa menyebabkan akidahnya cacat, bahkan bisa mungkin rusak gitu ya. Nah, ini nanti tidak terlepas dari af'alul ibad, Pak. Permasalahan af'alul ibad. Af'alul ibad itu artinya apa? Perbuatan hamba. Ya, perbuatan manusia gitu ya, perbuatan hamba. Manusia ini ketika dihadapkan dengan ketentuan Allah, apakah perbuatan kita punya andil gitu. Nah, ini kan nanti kan terpecah menjadi 3 mazhab besar ya. Ada pertama Jabariyah, ada yang kedua Qadariyah. Di rumah. Nah, Atau ada mama. kita yang ketiga itu Pantas. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, yang pertama Jabariyah itu mengatakan manusia seperti wayang, Pak. Jadi Jabariyah kalau Inggrisnya ya fatalism ya. Nah, jadi menurut mereka manusia tak ubahnya seperti wayang yang hanya berperan mengikuti keinginan dalang. Dalam hal ini maksudnya Allah gitu ya. Jadi kita nggak punya andil apa-apa, Pak. Ya kalau kita maksiat ya berarti itu kehendaknya, kita melakukan taat itu kehendaknya, kita berbuat baik itu kehendaknya, berbuat buruk itu juga kehendaknya. Nah, ini kan sangat bertolak belakang dengan akal sehat. Sekarang kan kita bisa memilih, Pak, untuk melakukan atau tidak suatu perbuatan gitu. Kita mau berbuat jahat atau baik itu kita bisa menentukan. Gitu. Kita mau berbuat taat atau maksiat kita yang nentuin. Gitu. Nah maka ini sesat gitu ya, atau bisa dibilang tidak tepat. Bapak rela gitu ya dibilang wayang. Kalau memang seperti itu, nanti di akhirat manusia bisa ini dong, bisa protes ke Allah. Ya Allah, ya Rob, saya kan hanya memainkan peran gitu.
yang kau pilihkan untuk saya. Kenapa saya mesti masuk neraka? Saya nggak mau lah. Wong ini peran yang saya mainkan, yang dibebankan kepada saya olehmu. Nah, bisa protes begitu. Nah yang kedua Qadariyah. Qadariyah ini free will lah. Jadi mereka menganggap bahwa manusia itu 100% menentukan nasibnya sendiri. Tanpa andil dan peran dari Allah. Nah, ini lebih bahaya lagi. Jadi dia menafikan peran Allah. Ya, ini lebih bahaya lagi. Jelas ini sangat tertolak lah ya. Masa Allah nggak punya peran apapun gitu. Nah ini lebih bahaya. Nah kita ada di tengah-tengah. Kita punya konsep di Ahlussunnah wal Jamaah itu al-kasbu wal ikhtiyar. Al-kasbu wal ikhtiyar. Jadi apa? Pilihan. Manusia itu diberikan hak untuk memilih dan menentukan. Ya, menentukan. Jadi dia mau berbuat baik atau buruk, berbuat ketaatan atau kemaksiatan, itu pilihannya ada di manusia. Tapi saat ketika sudah terjadi, itu akan tidak terlepas dari ketentuan dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Syekh Buti gini, masih banyak orang yang salah faham dalam memahami hal seperti ini. Nanti akan lebih dalam lagi nih ya. Coba, ini memang pembahasan agak dalam ya. Jadi mudah-mudahan bisa difokuskan hati dan pikirannya. Gini, saya coba pelan-pelan. Akan muncul lagi bantahan seperti ini. Ustadz, kalau begitu berarti kan kodoknya Allah tadi kan pengetahuan Allah yang terhadap apa yang akan terjadi kan. Berarti Allah sudah tahu dong kalau saya bakal maksiat. Allah sudah tahu kalau saya bakal melakukan kejahatan. Ya berarti secara tidak langsung Allah mengizinkan saya berbuat kemaksiatan dan kejahatan itu. Bahkan lebih lanjut, dia bisa menyalahkan ya berarti ini kehendak Allah saya jadi jahat. Gitu. Nah, kodoknya Allah, pengetahuan Allah itu sebenarnya nggak ada kaitan dengan apa yang akan terjadi. Ini hanya ilmunya Allah, hanya pengetahuan Allah. Syekh Buti mencontohkan begini, Pak. Si ayah, seorang ayah gitu ya, punya anak yang dia tahu betul anak ini secara kemampuan intelektual itu terbatas. Sehingga sang ayah memberikan nasihat kepada sang anak, "Nak, kalau kamu mau lulus dalam ujian, kamu harus bekerja lebih ekstra ya dibanding teman-teman dan kawan-kawanmu yang lain. Ya karena kemampuanmu ini terbatas gitu." Nah, ketika sang anak akhirnya menentukan dan memilih untuk tidak belajar, si ayah sudah tahu hasilnya akan seperti apa gitu. Wah, nih kayaknya anak saya nggak bakal lulus gitu kan. Nah, kalimat dari sang ayah, anak saya tidak bakal lulus. Apakah itu sebenarnya yang menentukan sang anak benar-benar tidak lulus, Pak? Kan tidak. Pada akhirnya, pengetahuan sang ayah bahwa anaknya tidak akan lulus dalam ujian, itu kan hanya sebatas pengetahuan. Layaknya kita naik mobil, kemudian ada sorot lampu dari lampu depan mobil kita. Nah, dengan lampu depan mobil kita, kita bisa tahu mana jalan berlubang, mana jalan yang tidak berlubang, mana jalan yang mulus, mana jalan yang rusak. Qadanya Allah itu seperti itu, hanya sebatas seperti lampu yang mengetahui jalan di depan seperti apa. Nah, perkara nanti kita jeblos ke jalan yang berlubang atau kita tidak jeblos sehingga karena kita memilih jalan yang mulus, itu kan penentuannya ada di pilihan kita sebagai as a driver. Paham Ibu ya? Pak ya. Jadi anak tadi juga pada akhirnya tidak lulus. Kan bukan karena kodoknya atau pengetahuannya sang ayah bahwa anak ini tidak akan lulus. Pada akhirnya si anaklah yang menentukan. Dalam tanda petik dia yang memilih mau belajar atau tidak. Gitu loh. Nah, qadarnya Allah ini hanya mengeksekusi
apa yang nanti akan menjadi pilihan manusia itu. Nah, pilihan. Makanya nanti apa namanya, perbuatan manusia itu kan juga terbagi dua, Pak. Perbuatan hamba itu terjadi dua. Ada yang sifatnya bisa dipilih atau ditentukan, ya. Ada yang sifatnya spontan gitu ya, tidak bisa dipilih. Seperti Bapak tersandung, tidak sengaja, Bapak Ibu misalkan apa bersin, ya kan itu kan sesuatu yang bukan bisa Bapak Ibu setting gitu ya. Nah itu dari Allah jelas, itu sudah lebih mudah untuk akal dan pikiran kita memahami bahwa itu memang betul dari Allah karena kita tidak punya kuasa. Detak jantung Bapak Ibu, mengalirnya darah Bapak Ibu, itu kan semua kuasa Allah ya, hembusan nafas termasuk yang sedang dalam pembahasan kita di hikmah ke-22 ini. Nah, cuma di sini yang menjadi perdebatan tiga mazhab itu yang di sini, Pak. Perbuatan manusia yang merupakan pilihan dia. Nah, ketika dia memilih A atau B, kemudian itu sudah tahap eksekusi, apakah itu manusia sendiri yang berbuat atau Allah? Gitu ya. Nah, itu dalam konteks mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah, ketika sudah dalam apa namanya, dalam ranah teknis, sudah kejadian, sudah berlangsung gitu ya, itu tetap dari Allah semua. Itu perbuatan Allah, af'alul ibad, hanya pada tahapan memilih dan menentukan. Nah, begitu, kalau begitu berarti termasuk perbuatan maksiat. Iya. Cuma dalam surat An-Nisa ayat 79 Allah sudah memberikan clue Bapak Ibu. Kalau perbuatan dosa jangan, atau perbuatan jelek, perbuatan jahat, perbuatan tidak baik, itu jangan menimpakan atau menyalahkan Allah. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Kalau yang kita peroleh itu baik, itu baru kita limpahkan kepada Allah. Tapi keburukan, maksiat segala macam yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri gitu. Enggak boleh. Misalkan ditanya, "Kamu kenapa maksiat? Kenapa kamu zina?" Sudah takdir dari Allah gitu. Allah, orang akan menggampangkan nanti. "Kenapa kamu nggak sholat?" Takdirnya sudah begini dari sananya gitu ya. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, makanya nanti Pak, Bu, kita kan ada catatan ya. Di akhirat nanti kita punya catatan kan. Ada malaikat raqib dan atid yang mencatat nih. Ya kan? Mayal filu. Tidak ada satu lafaz yang keluar pun illa ladaihi raqibun atid. Nah ini kan raqib dan atid tugasnya mencatat. Kita punya catatan nanti kan. Punya catatan yang apa namanya, yang nanti akan dikalungkan. Catatan itu di leher kita masing-masing sebagai bukti apa namanya, bahwa kita pernah melakukan. Nah, catatan itu sebenarnya buat Allah apa buat manusia, Pak? Buat kita apa buat Allah? Buat kita kan, karena Allah kan sudah tahu apa yang apa namanya, yang menjadi perbuatan manusia. Surat Al-Isra misalnya deh. Surat 17 ayat 13. Ini kan? Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Surat 17 ayat 13. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Ya. Nah, buku catatan ini Bapak Ibu besok itu perannya hanya sebagai bukti atau saksi terhadap apa yang menjadi pilihan kita. Misalnya ada orang protes, "Ya Rob, kok saya masuk neraka?" Nah, kamu tinggal lihat catatan kamu. Kamu berzina begini-begini. Kalau nanti dia protes, "Tapi kan ini semua takdir engkau." Nah, nggak bisa. Apa yang menjadi catatanmu di buku ini, itu sebagai bukti atau sebagai dalil bahwa dulu kamu memilih ini. Gitu ya. Kamu memilih zina daripada nikah. Kamu memilih korupsi daripada gaji yang halal. Kamu memilih membunuh daripada memaafkan dan seterusnya. Nah, jadi apa yang menjadi catatan amal kita besok itu menjadi cermin. Ya, cermin
dari apa yang menjadi pilihan hati kita saat kita hidup di dunia. Nah, sebenarnya yang diminta pertanggungjawaban bukan perbuatannya, Pak, tapi pilihan kita itu. Pilihan kita itu. Nah, perbuatan itu kan semua sudah atas takdir dan kuasanya Allah. Tapi kenapa kita memilih itu gitu loh. Nah, itu yang akan dipertanggungjawabkan. Nah, kalau kita sudah memahami ini semua, ya, maka ya sudah, hidup kita akan lebih terasa enjoy, terasa ringan, ya, yastarihu bidzalika wa yurih. Kita akan merasa tenang dan nyaman. Maksudnya tenang dan nyaman gimana, Pak? Gini ya. Misalnya tadi kita masuk ke dalam perbuatan hamba yang sifatnya dipilih dan ditentukan oleh kita. Misal, kita sakit. Nah, kemudian kita memilih untuk berobat ke rumah sakit. Bahkan beberapa orang bisa kemudian memaksimalkan proses berobat dia dengan memilih rumah sakit mahal, bahkan di luar negeri. Ya. Pada akhirnya tidak sembuh, Pak. Nah, ketika dia sudah memahami bahwa jangankan sembuh dari sakit, wong setiap hembusan dan tarikan nafas kita saja itu ada takdir Allah di dalamnya, apalagi yang lebih besar daripada itu, yaitu soal sembuh atau tidaknya saya dari penyakit. Ya, ketika saya sudah berusaha dan berikhtiar maksimal, ternyata toh tidak sembuh, ya berarti ini bagian dari ketentuan dan takdirnya. Sehingga dia akan lebih nerima, lebih legowo dalam menjalani hidup ini. Nah, makanya saya ketika corona itu, Pak, zaman-zaman corona ya, ada ayat di dalam surat Al-Hadid itu yang saya sangat sangat saya senangi dan saya pegang. Termasuk saat itu saya bagikan ke banyak jamaah ya. Di surat Al-Hadid surat 57 ayat 22 dan 23. Saat itu kan banyak orang yang hopeless saat corona ya, yang terkena penyakitnya sendiri ya, bahkan sampai ada keluarga yang meninggal karena COVID atau tidak terdampak secara kesehatan tapi terdampak secara ekonomi, usahanya bangkrut, dirumahkan, di PHK dan lain sebagainya. Nah, maka saya selalu sebarkan dua ayat ini, yaitu surat Al-Hadid surat 57 ayat 22 dan 23. Perhatikan kalimatnya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Ya, inna dzalika 'ala Allah yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri. Yang menimpa di bumi kan berarti kemarin termasuk wabah COVID itu ya. Atau menimpa dirimu sendiri, kamu terdampak secara kesehatan, terdampak secara ekonomi, terdampak secara kehidupan keluarga. Karena angka perceraian pas COVID itu tinggi sekali, Pak. Ya, yaitu efek domino sih ya. Efek domino gara-gara banyak yang dirumahkan, di PHK, akhirnya banyak yang para istrinya menggugat cerai gitu dan lain sebagainya. Nah, semua itu telah tertulis, Pak. Dalam catatannya, dalam lauhil mahfuznya. Sebelum min qabli an nabra'aha. Sebelum kami wujudkan. Nah, jadi telah tertulis ini berarti pengetahuan Allah yang kemudian disebut qadha. Nah, ketika diwujudkan, nah ini sudah berbentuk qadar, takdir. Inna dzalika 'ala Allah yasir, yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila, nah, kenapa Allah memberikan statement di ayat 22 ini? Seakan-akan Allah memberikan Memberikan announcement. Ingat apapun yang terjadi itu atas pengetahuan dan kehendak aku loh. Seakan-akan Allah kan di ayat 22 simpelnya ngomong gitu. Gitu ya. Supaya apa sih kita memahami itu? Nah, di ayat 23-nya, Pak. Bu. Ya, di ayat 23-nya likaila ta'sau ala ma fatakum. Ketika kamu sudah memahami hal tersebut, hal yang ada di ayat 22 bahwa apapun yang terjadi di bumi, apapun ya. Tidak ada pengecualian, apapun, semuanya. Dan termasuk yang menimpa diri kita, karena kita termasuk bagian dari bumi itu sendiri. Ketika kita sudah mengetahui dan memahami itu semuanya dari Allah, supaya kamu tidak sedih.
Kalau-kalau ada yang luput dari kamu. Nah, pas zaman COVID kan keluarga luput, meninggal dunia, pekerjaan luput, istri luput misalkan kan minta cerai tadi kan. Kenapa? Itu semua terjadi. Ya berarti atas semua, atas kehendaknya. Ya, nggak usah sedih, sudah ini dari Allah. Tinggal ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi di saat COVID juga banyak orang yang dalam tanda petik ya eh, mendapatkan keuntungan. Para pedagang masker tadinya kan banyak gak laku, jadi laku sekali gitu ya. Perusahaan-perusahaan membuat apa namanya hand sanitizer yang tadinya kita tidak pernah pakai, akhirnya jadi sering pakai dan lain sebagainya. Nah, kamu mendapatkan nih kelebihan-kelebihan itu, maka kamu tidak akan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Jadi itu yang tadi saya bilang, ketika kita sudah memahami bahwa wong tarikan dan hembusan nafas saja ini ada takdir yang sedang kita jalani, apalagi hal yang lebih besar lagi gitu loh. Apapun, mau sedih atau gembira, baik atau buruk menurut kita. Kenapa saya tambahkan menurut kita? Karena ya seringkali hal yang pada awalnya menurut kita buruk ternyata endingnya baik kan gitu. Dan sebaliknya. Nah, jadi dua ayat ini menjadi pegangan betul sebenarnya dalam hidup kita Bapak Ibu. Ketika sudah terjadi loh ya. Tapi ketika belum terjadi, dia manusia dituntut untuk ikhtiar sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Dan ikhtiar itu akan membuat kita lebih menerima. Kalau ternyata hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan. Contoh begini Bapak Ibu. Misal kita punya keluarga yang kita sayang gitu ya, sedang sakit. Kemudian atau orang tua deh. Misalkan sang ayah sakit dan sedang mengalami anfal gitu ya, hilang kesadaran. Ada 5 anaknya berdebat gitu. 2 anak menyarankan untuk ke rumah sakit, 2 anak lagi menyarankan untuk tidak usah dibawa ke rumah sakit, ya, yang satu abstain gitu misalnya. Nah, ketika meninggal dunia, akhirnya sang ayah kemudian menghembuskan nafas terakhir, sangat rentan untuk sang anak yang tadi menyarankan untuk ikhtiar ke dokter atau ke rumah sakit akan mengungkit. Nah, ini yang tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Kamu sih nggak dengar kata aku. Kan sudah aku bilang dari awal bawa ayah ke rumah sakit. Gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi apa namanya celah bagi setan untuk menggoda akidah atau iman seseorang melalui ketidakyakinan dia terhadap qada dan qadar. Makanya kan rukun iman itu nomor 6, rukun iman tersulit Bapak Ibu menurut saya. Terutama di part keduanya ya. Rukun iman yang keenam kan antuk minabil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, percaya kepada takdir Allah yang baik ataupun buruk. Itu semuanya dari Allah. Jadi kalau yang baik sih saya kira semuanya pada siap gitu ya. Ditakdirkan jadi orang kaya ya kita siap. Ditakdirkan sehat walafiat kita siap. Ditakdirkan keluarga bahagia kita siap. Tapi ketika ditakdirkan tadi keluarga berantakan, istri minta cerai, anak-anak sakit, kemudian ke ekonomi berantakan dan nah ini gimana reaksi kita gitu. Apakah kita bisa kemudian pasrah atau justru dalam tanda petik menyalahkan keadaan dan bahkan menyalahkan Allah. Na'udzubillah. Nah, 2 ayat inilah Bapak Ibu yang bisa kita jadikan pegangan kuat ya untuk kita mengarungi kehidupan kita gitu. Jadi apapun yang terjadi sudah atas kehendaknya gitu. Semua. Bahkan termasuk hanya daun yang berguguran, ya kan? Surat Al-An'am surat 6 ayat 59. Bahkan hanya sehelai daun yang gugur itu pun atas pengetahuan dan takdir darinya. Gitu ya.
Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, baik yang atau apa sesuatu yang basah atau sesuatu yang kering yang tidak tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz. Jadi semua sudah tertulis Bapak Ibu. Cuma manusia diberikan wewenang untuk memilih dan menentukan. Saat sudah masuk ke dalam teknis eksekusi, tetap itu semua atas takdir dan pengetahuan Allah. Ya, tadi ya Al-Baqarah 216. Ya, di sini memang tentang perang di sini ya. Artinya kan ada orang-orang yang mengira dengan berperang itu buruk buat mereka. Wah, kalau ntar kita perang kita mati, kalau kita perang ntar kita bisa celaka begini. Padahal boleh jadi kamu menyenangi sesuatu padahal itu baik buat. Artinya kalau dia perang, oke, menurut manusia itu buruk. Bisa mati, bisa kehilangan keluarga. Tetapi baik. Kenapa? Karena ada pahala yang dijanjikan oleh Allah di sana. Ada apa namanya? Eh, janji surga dan lain sebagainya yang kemudian akan menjadi kebaikan dia di akhirat kelak. Gitu ya. Ibu. Jadi terutama surat Al-Hadid tadi itu jadikan pegangan betul gitu ya. Nah, ketika kita sudah memahami bahwa setiap hembusan dan tarikan nafas kita saja ini ada takdir Allah, maka faedah pertama kan tadi tenang, ya, nyaman menghadapi hidup. Yang kedua, kita akan totalitas dalam berjuang. Seperti para sahabat dulu ketika berjihad gitu ya. Ya, pokoknya kita diperintah cuma buat berjihad, berusaha, sisanya serahkan kepada Allah. Nggak usah dipikirkan gitu, nggak usah ditakuti. Berani aja udah. Karena ini semua sudah atas ketentuan dan takdir dari Allah SWT. Yang penting kita jalani, ya, berani dalam mengambil keputusan selama tidak mengandung maksiat dan dosa. Gitu ya. Jadi kesimpulannya termasuk apapun, termasuk jodoh. Saya butuh cerita gitu. Ada beberapa anak-anak muda di Universitas Damaskus Syria sana, para mahasiswi terutama gitu ya. Ya Syekh, kata para mahasiswinya Dr. Buti, apakah jodoh itu juga termasuk takdir gitu ya? Kalau ternyata kita menikah dengan orang yang salah gimana? Ya, apakah itu termasuk takdir? Termasuk apakah kalau kita cerai dan berpisah dari orang itu apakah ia termasuk takdir? Ya pokoknya tidak ada sesuatu apapun yang terjadi yang bukan takdir Allah. Nggak ada, semuanya takdir Allah gitu. Ya semuanya takdir Allah. Semuanya atas kodok pengetahuan Allah, ilmunya Allah, dan eksekusinya tetap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengatakan nantinya ada sesuatu yang terjadi dan berlaku di bumi ini tidak atas ketentuan dan takdirnya, itu bahayanya sampai pada level berarti dia mengatakan ada Tuhan selain Allah secara tidak langsung. Itu karena kan yang bisa berkuasa dan menentukan apa yang akan terjadi dan tidak terjadi di bumi hanya zat yang bersifat Tuhan atau yang berstatus Tuhan. Nah, kalau kita mengatakan ada sesuatu yang terjadi di luar kendalinya Allah, berarti kita secara tidak langsung mengatakan ada kekuatan setara dengan kekuatan Allah, tapi itu bukan Allah. Nah, itu bahaya, Pak. Nah, gitu ya. Makanya di akhir zaman nanti ya tanda akhir zaman atau tanda hari kiamat lah. Kan alamatus saat tanda hari kiamat itu ada yang sugro, ada yang kubro. Ada yang kecil, ada yang besar. Yang besar itu salah satunya keluarnya atau munculnya Masihid Dajjal. Nah, Dajjal ini kan bisa menurunkan hujan, bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Itu tetap semua kuasanya siapa? Ya Allah. Makanya si Dajjal ini diturunkan begitu sebagai ujian untuk manusia. Tetap mau percaya Allah atau justru beralih percaya Dajjal. Nah, itu kan. Ininya di situ, apa namanya? Poinnya kenapa Allah membuat Dajjal gitu, menciptakan Dajjal. Dan Dajjal itu sudah ada ya Pak, sudah diciptakan oleh Allah. Ada hadis satu-satunya sahabat yang meriwayatkan hadis jasasah Pak namanya. Pernah dengar nggak Bapak Ibu? Sedikit ya, agak keluar topik sedikit, tapi ini pengetahuan yang saya kira perlu untuk diketahui. Hadis Muslim nomor 2942. Jadi ada sahabat namanya Tamim bin Uwais, ya Tamim Ad-Dari.
Tamim Ad-Dari. Jadi Tamim Ad-Dari ini adalah seorang pelaut, Pak. Ya, Tamim Ad-Dari ini seorang pelaut yang pada zaman Nabi beliau ya berlayar gitu ya dengan beberapa kawannya, beberapa sahabatnya. Nah, kemudian Tamim ini singgah atau terdampar di sebuah pulau. Ya, Tamim Ad-Dari nih. Tamim Ad-Dari nama sahabatnya. Dulunya dia Nasrani, kemudian dia membaiat dirinya dan masuk Islam. Nah, dia bercerita tentang Masihid Dajjal. Jadi annahu raqiba fi safinatin bahriyah. Suatu ketika dia berlayar ya sampai terdampar ke sebuah pulau. Nah, di pulau itu dia pertama ketemu seekor hewan, Pak. Ya, hewan yang sangat banyak bulunya sampai tidak diketahui mana depan, mana belakang atau mana pala, mana buntut, saking semua tertutup oleh bulu. Tiba-tiba si binatang melata ini berbicara, ngomong sama si Tamim Ad-Dari. Anal jasasa, saya ini jasasa namanya. Ya, gitu. Pokoknya hewan lah namanya jasasa. Nah, terus jasasa ini mengajak Tamim Ad-Dari masuk ke sebuah tempat gua lah gitu atau tempat terpencil di dalam pulau tersebut yang di situ ada Dajjal, Pak. Dajjal itu nanya apakah kurma baisan itu sudah mulai tumbuh, kemudian sungai Efrat gitu apakah sudah mulai mengering, kemudian mata air Zuhur, kemudian bertanya tentang apakah seorang nabi yang ummi yang tidak bisa baca sudah diutus. Ternyata jawabannya sudah semua. Wah, si Dajjal ini full senyum gitu Pak ya, full senyum. Oh, berarti ini tanda dia sebentar lagi apa? Keluar. Ya, ini anal masih, saya adalah al-masih yang ditunggu. Ya, keluarnya. Saya akan mengelilingi bumi fa'asiru fil ardi. Saya akan keliling bumi. Fala ada qaryatan. Saya tidak akan meninggalkan satu langkah, satu jejak langkah kaki pun di dalam bumi itu. Kecuali saya pasti datangi tempat itu di bumi manapun. Selain kota Mekah dan Thaibah. Thaibah itu Madinah Bapak Ibu. Makanya kan ada sholawat ya. Ya Thaibah, ya Thaibah. Itu maksudnya Madinah Bapak Ibu. Jadi nama lain dari Madinah itu Thaibah. Nah, jadi Mekah dan Madinah tidak mampu Dajjal untuk memasukinya. Kenapa? Istaqbalani malakun biyadihi saif. Di situ ada malaikat yang mengelilingi kota Mekah dan kota Madinah yang berjaga dengan pedang yang tajam di tangan mereka yang siap menghalau saya, kata Dajjal, kalau saya tetap memaksa masuk. Makanya saya tidak bisa masuk kota Mekah dan Madinah. Selain Mekah dan Madinah, Dajjal akan memasukinya dan akan membuat kekacauan dan fitnah yang besar. Ya. Baik, nah itu kisah sedikit tentang Tamim Ad-Dari lah. Artinya sampai Dajjal pun yang sebegitu dahsyat dan hebatnya yaitu tetap atas takdir dan ketentuan Allah gitu. Semuanya atas ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Baik, jelas ya Bapak Ibu ya. Itu hikmah nomor 22. Ya, kita masuk sekarang hikmah 23. Jadi intinya hikmah 22 tadi tidak ada satupun tarikan dan hembusan nafas yang kau lakukan melainkan di situ ada takdir Tuhan atau takdir Allah yang sedang kau jalani. Jadi fahami itu, yakini itu, sehingga nantinya apapun yang akan terjadi, yang lebih besar dari sekedar tarikan dan helaan nafas, kita akan memahami dan meyakini bahwa itu semua dari Allah, sehingga hidup kita akan terasa lebih enjoy, terasa lebih santai, dan terasa lebih kita mampu untuk menerima apapun yang terjadi ke depannya. Baik, kita masuk hadis ke 23. Nah, ini agak sedikit
Agak sedikit panjang. Al-hikmatu tsalitsatu wal ishrun. Hikmah ke-23. La tatakarrab faraghal aghyar. Fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fihi. Kata Ibnu Athaillah dalam hikmahnya yang ke-23, janganlah kamu menantikan selesainya urusan-urusan duniamu. Karena sesungguhnya hal yang demikian itu bisa menyebabkan kamu terputus dari perasaan muraqabah kepada Allah. Muraqabah itu perasaan merasa diawasi. Ya, perasaan merasa di dilihat oleh Allah fi jami'il ahwali wal makan, di semua tempat kita berada dan di setiap gerak-gerik kita yang kita lakukan. Semua tidak lepas dari pantauan Allah, pantauan dan pengawasan Allah. Fima huwa muqimuka fihi, di mana engkau ditetapkan oleh Allah untuk berada di situ. Simpelnya gini. Kata Syekh Ibnu Athaillah, jangan kamu menunggu selesainya urusan dunia sehingga kamu nanti merasa akan melewati urusan dunia itu, baru kamu nanti akan berbuat ibadah. Contoh yang paling gampang begini, Pak. Ada pemuda. Ya, Syekh Buti memberikan contoh yang paling konkret dua. Satu ini, contoh tentang pemuda. Banyak dari anak muda kita, Pak, ngomongnya begini kan ya. Ya Ustadz, namanya masih muda. Ya, kita ngabisin dulu nih jatah-jatah nakalnya gitu ya. Jadi seakan-akan pemuda itu harus melewati masa nakal. Atau masa-masa dia tidak nakal di sini ya dalam arti perilaku atau dalam arti bahkan perilaku umum atau perilaku spiritual ya, ibadah gitu. Misalnya nggak sholat, nggak puasa Ramadan dan lain sebagainya. Baru nanti saat saya tunggu tua. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah, jangan nunggu nih sampai masa nakalnya habis. Karena kalau mau diturutin, setiap fase hidup manusia pasti ada masa nakalnya gitu loh. Dan ini nggak mungkin habis gitu. Nggak mungkin selesai. Jadi kalau kamu nunggu, ya takutnya nanti kamu nggak selesai dari urusan dunia dan memang tidak akan selesai. Pasti ada saja hal-hal duniawi yang mengalihkan kita dari Allah. Itu maksudnya. Atau contoh kedua, kata Syekh Buti, misalnya ada orang yang tinggal di negara-negara barat lah. Tinggal di negara barat. Nah, dia kemudian melakukan banyak tindakan melanggar syariat. Tetapi dia membuat dalil alasan. Ustadz, kita ini tinggal di Amerika. Ustadz, ini kita tinggal di Belanda. Kita tinggal di Eropa begini. Sudah biasa kita di sini. Apalagi Belanda ya, untuk kemudian menghirup ganja, kemudian ini segala macam. Sudah biasa di sini. Pernikahan kawin sama jenis. Jadi udah biasa aja. Nanti kalau saya sudah pindah ke Indonesia lagi, sudah balik ke Indonesia lagi, baru saya nanti taubat gitu ya. Nah jadi jangan tunggu gitu loh. Karena ketika kita menunggu sampai selesai, itu nggak akan ada selesainya. Dan itu daripada tipu daya setan itu. Jadi di masa-masa ini nanti kita kehilangan yang namanya tadi, muraqabatullah. Ya, kita kehilangan muraqabatullah. Jadi seakan-akan di masa-masa ini kita lost dari Allah gitu. Seakan-akan kita ada fase di mana Allah nggak mengawasi kita. Ada fase di mana Allah tidak memantau kita gitu. Sehingga kita bebas. Ya, ngelos buat berbuat apa saja, mau melakukan apapun bebas gitu. Nah itu nanti akan membuat kita putus dari perasaan muraqabah tadi. Padahal seperti misalnya Allah singgung di dalam surat Al-Fajr. Surat 89 kan. Inna rabbaka labil Yes. mirsad.
Sesungguhnya Allah itu apa? Zat yang selalu mengawasi. Surat Al-Fajr surat 89 ayat 14. Inna rabbaka labil mirsad. Sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi. Nah, ini ada korelasi dengan hikmah sebelumnya dua-dua tentang kodok kodar tadi. Karena tidak ada satu apapun yang terjadi dalam diri kita kecuali kan atas pengetahuan dan ketentuannya. Nah, masa kita merasa kemudian di fase-fase tertentu Allah tidak mengawasi kita sehingga kita boleh bebas gitu, sehingga kita boleh melakukan apapun yang kita mau. Nah, ini kan yang kemudian menjadi bahaya untuk kehidupan beragama kita gitu. Jadi seakan-akan nanti kita akan hidup di fase di mana Allah tidak melihat kita dan memantau kita. Nah, itu bahayanya luar biasa. Nah, maka kata Syekh Ibnu Athaillah, jangan kamu tunggu sampai itu selesai karena nggak akan selesai. Ya. Dan apa namanya sebuah eh, kesibukan dunia atau sebuah tantangan hidup beragama itu nggak akan pernah selesai, nggak akan pernah habis itu. Tadinya kita mungkin belum punya rumah, jadi pengen punya rumah. Ya nggak apa-apa deh Allah yang sederhana aja, yang penting ada tempat buat bernaung, saya nggak mesti bayar kontrakan tiap bulan. Dapat nih dikasih sama Allah, ya rumah yang cukup, nggak udah bisa beli dia. Tapi kan akan terus begitu Pak. Ah kayaknya ini anak-anak udah pada dewasa ya Allah. Ya ini nggak cukup nih rumah sekecil ini. Tolong berikan rezeki yang lebih besar lagi untuk saya bisa beli rumah yang besar gitu. Sudah begitu. Nah, jadi keinginan-keinginan duniawi seperti ini termasuk itu Pak, termasuk hal-hal yang bisa memutus kita dari pengawasan Allah. Sehingga tadi akhirnya dengan keinginan duniawi itu orang bisa khilaf melakukan hal-hal yang dilarang gitu kan. Ya korupsi, ya membegal, mencuri, merampok dan lain sebagainya. Nah, padahal Allah mengawasi kita gitu. Makanya kan dalam hadis apa itu Sahih Muslim ya, tentang yang malaikat Jibril menyamar sebagai apa? Sebagai manusia yang datang ke Nabi Muhammad SAW berpura-pura bertanya tentang apa? Tentang Islam, mahuwal iman. Nah, ketika ditanya mahuwal ihsan, apa itu ihsan? Nah, kan? Terus Nabi menjawab apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, ini ihsan. Nah, ihsan itu adalah Anda selalu merasa diawasi. Itu namanya muraqabah. Ya, contoh simpelnya adalah saat ada karyawan yang bekerja, kemudian ruang kerjanya itu terhubung langsung dengan kamera CCTV yang ada di ruangan atasannya gitu ya. Nah, itu kan akan membuat dampak yang cukup besar saya kira sehingga karyawan tidak main-main dalam bekerja, tidak berani main HP, tidak berani main game dan lain sebagainya karena ada CCTV yang terus mengawasi gitu. Nah, CCTV kita itu lebih dahsyat, Pak. Allah itu mengetahui kita bahkan sampai apa yang ada di dalam hati kita gitu ya. Itu Allah. Allah mengetahui apapun bahkan sampai ada yang ada di dalam pikiran kita. Ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum misalnya tuh surat Al-Hadid ayat 4. Surat Ali Imran surat 3 ayat 5, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah itu tidak samar terhadap dia apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi. Allah mengetahui semua. Termasuk surat Ghafir surat 40 ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apapun yang disembunyikan di dalam dada, di dalam hati manusia. Allah tahu semua. Ya, Allah yang nyiptain kita gitu ya. Nah, makanya ayat terberat bagi para sahabat itu Pak, ya di dalam hadis Sahih Muslim tuh, ayat terberat bagi para sahabat itu adalah surat Al-Baqarah Pak, di ayat 284, ya 3 ayat terakhir, tapi di 284-nya.
Ayat ini tuh ayat paling berat yang pernah turun yang dialami oleh para sahabat. Kenapa? Di kalimat ini terutama Pak. Wa in ini kan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jadi kata sahabat yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, sahabat sampai sampai komplain ke Rasulullah, bukan komplain ya, lebih tepatnya curhat lah. Ya Rasul ini gimana? Kan ayatnya berbunyi gini. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah akan hisab. Kalau yang kita nyatakan dari hati kita itu baik berupa perbuatan atau ucapan, dihisab oke lah gitu ya. Fair itu kan fair karena sudah keluar dari hati. Kita ucapkan ya berupa kata-kata kan, kalimat. Kita kita lakukan perbuatan, tindakan. Nah, itu juga oke fair kalau itu dipertanggungjawabkan kita terima. Tapi ini apa yang disembunyikan di dalam hati kok dihitung juga, kok dihisap juga. Oh, ini berat ya Rasul. Nah, makanya turun ayat terakhir Pak. Al-Baqarah itu 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya apa? Apa yang menjadi bahasa hati, kadang-kadang kan hati kan spontan Pak. Gitu. Kita ngelihat ada orang dalam tanda petik, fisiknya kok agak aneh. Kan hati kita komentar, ih kok orang begitu. Gitu. Nah kalau yang kayak gitu tetap dihisap juga kan berat banget Bapak Ibu. Kita berapa banyak orang yang kita gunjingkan di dalam hati kita sendiri gitu ya. Kita jelek-jelekan, kita tidak setuju, kita benci dalam hati. Nah kalau semua yang di dalam hati ini dihisap, ini gimana? Berat sekali sahabat nggak mampu gitu. Nah maka turun ayat 286-nya. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya apa yang di dalam hati menjadi reaksi spontan itu kan di luar kesanggupan dan kendali kita sebagai manusia. Maka itu tidak akan dihisap. Dan itu diperkuat dengan hadis di dalam Sahih Muslim. Bahwa setiap apa yang di dalam hati selama belum dikeluarkan baik berupa ucapan atau perbuatan itu tidak akan dihisap oleh Allah. Selama belum dikeluarkan ya. Tapi kalau sudah dikeluarkan, ya ini hadisnya, hadis Muslim nomor 127. Innallaha tajawaza li ummati, ya, hadis Muslim nomor hadis 127. Innallaha tajawaza li ummati. Sesungguhnya Allah akan mentolerir bagi umatku, kata Nabi, mahaddatsat bihi anfusaha, apa yang terlintas di benak, pikiran dan hatinya selama malam yatakallamu, selama belum dia ucapkan, au ya'malu bihi, dan selama belum dia lakukan tindakan apapun. Nah, jadi itu. Nah, dari dua dalil tadi di hadis dan di Al-Qur'an barusan Al-Baqarah 284 dan 286 ya menjadi bukti apapun yang ada di dalam hati kita pun Allah tahu gitu loh sebenarnya. Tetapi Allah berikan keringanan lah gitu ya. Allah berikan semacam dispensasi. Jadi kalau di dalam hati selama belum diucapkan ya tidak dihisap. Tapi jangan dijadikan ini alasan ya. Ustaz kalau gitu kita gosipnya dalam hati aja gitu ya. Kita jelek-jelekin orang, ngata-ngatain orang bebas berarti selama dalam hati aja. Ya jangan juga lah. Itu kan bisa mengotori hati juga gitu ya. Ini konteksnya kalau yang tiba-tiba terlintas gitu ya. Di dalam hati tiba-tiba kemudian terfikirkan dalam pikiran. Nah itu jangan di. Baik, tapi kata Syebuti, Allah sudah fitrahnya kok manusia ya dihiasi oleh apa? Oleh Allah itu dengan kesenangan terhadap dunia. Makanya surat Ali Imran surat 3 ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahab wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harats dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab.
dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, ya cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda bertemu. Artinya ini sudah menjadi fitrah manusia. Cuma jangan menunggu dengan beranggapan, nah, konteksnya di sini kalimatnya, perhatikan. Jangan menunggu dan beranggapan Anda akan melewati fase atau masa-masa di mana Anda tidak lagi memikirkan dunia. Itu nggak mungkin. Karena manusia selama hidup di dunia pasti punya kecenderungan terhadap dunia. Karena itu fitrahnya. Jadi apa yang harus dilakukan Ustaz? Ya terus berusaha sembari kita melakukan kebutuhan dunia kita, bekerja, ya, bersosialisasi. Nah, di samping itu kita tetap memperhatikan hak-hak Allah. Kita tetap menanamkan perasaan bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dipertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Jangan nunggu kayak tadi anak muda, ntar aja Ustaz tobatnya nunggu tua gitu ya. Atau bagi yang tadi tinggal di negara-negara Eropa atau Amerika, baik dengan dengan latar belakang atau background bekerja atau belajar gitu, studi. Oh, sekarang kita bebas bebas dulu, nyantai-nyantai dulu lah gitu ya. Kita happy-happy gitu. Senang-senang karena memang sudah keadaannya begini, kita nggak bisa menolak. Nggak bisa begitu. Lawan. Ya hadapi itu. Kita harus bisa menang menghilangkan itu gitu. Makanya ada bahasa dari ulama tasawuf, al-khalwah fil jalwah. Kan kita pernah bahas khalwah ya Pak. Al-khalwah fil jalwah itu berkhalwat menyendiri tapi dalam keramaian. Artinya apa? Tetap kita tidak meninggalkan sistem kehidupan yang ada. Bukan berarti mengurung diri di kamar, tidak bersosialisasi, bahkan punya anak istri dia nggak bekerja. Enggak, bukan begitu. Islam bukan begitu. Anda tetap hadapi kehidupan yang ada, jalani. Tapi jangan Anda kemudian menunggu Anda akan menyelesaikan kehidupan dunia baru nanti akan fokus untuk akhirat. Nggak akan bisa. Mau sampai kapan coba kita lepas 100% dari dunia? Ya nggak akan. Gitu. Sampai mati pun kita masih butuh kain kafan kan ya. Kain kafan itu kan bagian dari dunia. Gitu kan. Kita harus mampu untuk membeli kain kafan kita sendiri. Bahkan mungkin kita sudah menyiapkan lubang kita sendiri dengan uang kita. Sekarang sudah banyak program-program pemakaman Muslim yang bisa dipesan, lubangnya dan lain sebagainya macam gitu. Itu dunia semua. Nah, jadi bukan seperti khalwat yang menyendiri, mengurung diri di kamar yang seperti orang-orang itu enggak. Nah, jangan menyerah kata Nabi. Udah ntar aja lah saya tobatnya pas sudah tua. Karena di masa muda ini saya nggak kuat nolaknya Ustaz. Ya namanya anak muda lah. Kita having fun dulu, senang-senang. Kita berpesta pora dulu nih. Ntar nunggu tua baru gitu. Nah itu nanti dia akan tambah parah nanti dan tambah sulit. Yang tinggal di Eropa bilang kita nggak bisa lepas ini Ustaz, sudah keadaannya begini, kita nggak bisa lari nih, nggak ada pilihan lain. Kita memang sudah harus membaur. Ya sudah kita hidup saja begini gitu. Menerima ada orang yang menikah dengan sesama jenis, menerima kita pesta dengan khamr dan lain sebagainya, sehingga kita harus bisa toleransi dengan mereka dan kita menghargai mereka, kita jadi ikutan minum. Enggak. Bukan seperti itu. Nah terus sekarang kalau ditanya solusinya apa? Supaya kita bisa merasa terus diawasi oleh Allah. Selalu kita bisa atau kita bisa mengalahkan keadaan duniawi kita yang seperti tadi itu. Apa solusinya? Nah, Syekh Putih kemudian mengutip satu ayat Quran. Ya, kita harus kembali kepada Allah. Surat 51, surat Az-Zariyat ayat 50. Fafirru ilallah. Maka segeralah kembali kamu mentaati Allah. Nah, firru ini artinya lari ya sebenarnya, Pak. Fafirru ilallah, berlarilah segera makanya. Bahasa terjemahnya segera. Segeralah kamu kembali kepada Allah dengan mentaatinya. Artinya jangan tunda. Jangan nunggu. Ya learning by doing lah mungkin. Kita bisa sambil belajar tentang kehidupan ini dan itu. Kemudian kita tetap melakukan ibadah. Yang kita bisa lakukan, kita maksimalkan, kita optimalkan gitu ya.
Jangan kemudian kita menyerah dengan keadaan lawan hawa nafsu itu, ya minta pertolongan kepada Allah, doa kepada Allah, berpasrah diri kepada Allah, ya tunduk terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Pokoknya kembali sebisa mungkin kepada Allah. Nanti Allah yang akan buat hati kita merasa terus diawasi, kita bisa terus melakukan banyak amalan, ibadah, perbuatan baik. Jangan menunggu intinya. Jangan menunggu, jangan menunda. Karena nanti itu tadi, ya khawatirnya kita akan terlalu jauh ya ke belakang dari Allah. Kalau diberi umur panjang masih bisa kembali, Pak. Tapi kalau ketika dalam keadaan kondisi jauh dari Allah seperti itu akhirnya dimatikan, diwafatkan, itu yang agak mengerikan gitu ya. Jadi itu solusi utamanya. Mengadukan semua keadaan kita kepada Allah, minta kepada Allah, doa kepada Allah. Keluhkan kelemahan diri kita kepada Allah. Jangan pasrah dengan keadaan gitu ya. Jangan kemudian oh udahlah kita jalanin aja Ustaz lah begini gitu ya. Nah, terus kemudian Syekh Buti terakhir mengutip surat Ibrahim. Surat 14 ayat 13 dan 14. Ya, surat 14, surat Ibrahim ayat 13 dan 14. Dan waqala alladzina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin. Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami. Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, kami pasti akan membinasakan orang-orang yang zalim. Walanuskinannakumul arda min ba'dihim, dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap kehadiratku, ya, dan takut akan ancamanku. Artinya jangan pasrah dengan keadaan. Kalau kita kembali kepada Allah sebagaimana tadi surat Az-Zariyat, surat 51 ayat 50, kita akan dibantu oleh Allah, kita akan didorong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita merasakan yang namanya tadi al-ihsan, muraqabatullah. Kalau orang sudah mempunyai sifat ini, mempunyai sikap ini, merasa terus diawasi oleh Allah, itu tindak tanduknya, perilakunya ke depannya itu insya Allah akan terus baik dan terus selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir tadi kan fafirru ilallah ya. Fafirru ilallah surat Az-Zariyat tadi, surat 51 ayat 50, kembali kepada Allah dalam arti segera mentaati Allah. Segera beribadah kepada Allah. Nah, sedikit terakhir sebagai penutup satu hadis tentang wali ya yang kemarin sudah sempat kita bahas kalau tidak salah, bahwa memang konsep wali dalam Islam itu ada ya. Dalam hadis Bukharinya, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang menggoda atau mengganggu wali aku atau kekasih aku, kata Allah, maka aku telah menabuh genderang perang dengan orang tersebut. Nah ini ya, hadis Bukhari 6502. Ya, 6502. Man adali waliyan. Siapa yang memusuhi kekasihku atau waliku, faqad adzantuhu bil harbi. Maka aku akan menabuhkan genderang perang dengan orang tersebut. Dan tidaklah wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidak ada ibadah yang dilakukan oleh hambaku yang lebih aku cintai dibanding ibadah wajib yang telah aku wajibkan. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan ketika yang wajib sudah dia lakukan, dia tambahkan dengan ibadah yang sunnah, sampai pada satu titik saya akan mencintai orang itu. Ketika saya fa'idha ahbabtuhu, kalau saya sudah mencintai orang tersebut, aku akan menjadi telinganya yang dia gunakan untuk mendengar. Aku akan menjadi matanya yang dia gunakan untuk melihat. Aku akan menjadi tangannya yang dia gunakan untuk meraih. Aku akan menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Dan wa in sa'alani fala'u'tiyannahu, ketika dia minta pasti aku
akan berikan. Walan ista'adza bi la'u'idzannahu. Kalau dia meminta perlindungan kepadaku, aku akan melindungi dia. Nah, artinya dari hadis ini berarti ada orang-orang yang sangat merasa diawasi oleh Allah sehingga sampai tadi Allah mengawasi dia betul ya. Maksudnya tadi Allah menjadi matanya, Allah menjadi telinganya, Allah menjadi kaki dan tangannya bukan berarti Allah menempati badan orang itu, bukan ya. Itu artinya setiap gerak-gerik tangannya, kakinya, matanya, pendengarannya itu selalu diawasi Allah dan dia merasa selalu diawasi oleh Allah sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu Pak Mazwar yang bisa saya Baik, sampaikan Ustaz. dari kedua hikmah tadi. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan ada yang mau diperdalam dengan Ustaz atau yang ditanyakan. Saya boleh Pak Mazwar. Boleh Bu Anida, silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Maaf saya mungkin bertanyanya agak di luar konteks Pak Ustadz. Saya melihat Pak Ustadz tuh gampang sekali membuka ayat surat sama hadis. Dan kemarin saya mencoba membuka tafsir Ibnu Katsir, kelihatannya agak kesulitan. Apakah Ustadz bisa membantu kita pakai aplikasi apa yang bisa cepat seperti Ustadz, walaupun mungkin masih agak gagap, tapi paling tidak kita sudah mulai belajar membuka hadis dan ayat Al-Quran serta tafsir, tidak tergagap-gagap itu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Nah, Ibu yang Ibu buka aplikasi berbahasa Arab atau sudah berbahasa Indonesia? Yang tafsir Ibnu Yang Katsir. uh, Ibnu Katsir.com kemarin masih lewat Google Pak Ustadz, Tapi berbahasa Arab apa berbahasa Indonesia? bahasa Indonesia. Oh iya. Itu setahu saya di beberapa App Store atau Play Store itu sudah ada aplikasi tafsir Ibnu Katsir yang sudah berbahasa Indonesia dan sudah ada beberapa mushaf ya, itu ada pilihan nanti. Nanti coba saya share ke Pak Mazwar aplikasinya itu dia ada apa namanya pilihan terjemah atau tafsir langsung. Jadi ada ayat langsung di bawah ada tafsirnya. Itu ada pilihan tafsir Jalalain, tafsir Al-Qurtubi, tafsir apa segala macam sudah berbahasa Indonesia juga. Dan itu bisa nanti bisa di-download secara gratis, secara free insya Allah. Kalau yang saya buka-buka sih ini kan saya langsung dari kitabnya biasanya Bu ya. Seperti tadi hadis saya langsung dari kitab Bukharinya, Sahih Bukharinya. Kemudian tafsir saya langsung dari kitab tafsir Al-Baghawinya dan lain sebagainya. Ya kalau untuk yang berbahasa Arab itu ya memang perlu belajar. Makanya dulu ya saya belajarnya cukup dalam tanda petik cukup berdarah-darah gitu ya belajarnya. Ya, tapi untuk sekarang alhamdulillah teknologi sudah semakin maju, sudah banyak aplikasi-aplikasi informatif dan bagus edukatif, terutama dari apa namanya kitab-kitab salaf yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dari kitab tafsir, kitab hadis juga itu sudah mulai ada beberapa. Nanti coba saya share ke Pak Mas untuk aplikasinya. Mudah-mudahan bisa di apa namanya di-download dan diikuti gitu ya Bu ya. Quran Ustadz. Ya Ibu, terima kasih. Kalau yang Al-Quran ini yang tafsir Ini by word itu Pak Ustadz. ini Al-Quran Indonesia Bu yang saya pakai. Ini Oh, ini bukan cuma tafsir by terjemah. word. Ini cuma terjemah ya, bukan tafsir. Ini kan saya cuma berkepentingan hanya untuk menampilkan ayat dan terjemahnya kepada jamaah agar bisa difahami. Nah, tafsirnya biasanya sudah saya baca dulu dari tafsir langsungnya. Jadi saya sudah punya pemahamannya di kepala. Jadi saya tinggal tunjukkan apa ayatnya, apa maksud ayatnya, apa penafsiran dari ulamanya seperti itu. Quran Ustadz, Ya, jazakallah Ibu. khair. Iya, maaf, ya. Baik, baik, kelihatannya Pak Syukur, silakan Pak Syukur. Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz dan Pak Maswar. Yang ingin saya tanyakan begini Pak, itu pada saat hari kiamat ketika orang dikalungin catatan-catatan amalnya itu. Nah itu apakah bagi orang-orang yang sudah misalnya bertaubat segala itu, apakah catatannya itu masih ada atau sudah dihapus? Karena ada juga doa itu di samping diminta untuk mengampuni segala apa, tapi juga untuk menghapuskan kesalahan-kesalahannya.
Terima kasih Pak Ustadz. Ya, baik. Terima kasih Pak Abdul Syukur. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi di juz keempat. Nah gini Pak. Ya, di dalam hadis ini hadis sahih, hadis Sunan At-Tirmidzi nomor 2639. Ya, Sunan At-Tirmidzi. Nah, di hadis ini nanti ada sebuah momen di mana Allah akan menampilkan satu orang yang punya tis'atan wa tis'ina sijilan, 99 gulungan catatan atau buku catatan. Ya, pokoknya isinya catatan lah. Ya, 99. Entah nanti bentuknya buku atau gulungan. Tapi yang perlu difahami, kullu sijilin mithlu maddil basar. Setiap satu gulungan atau setiap satu buku dari 99 ini, itu besarnya sejauh mata memandang tidak ada habisnya. Tidak ada ujungnya. Berarti besar sekali. Dan lebih parahnya, 99 buku catatan atau gulungan catatan dia ini, isinya dosa semua. Jadi sudah jumlahnya 99, per satu gulungan atau per satu bukunya, itu sejauh mata memandang tidak ditemukan tepi dan ujungnya. Saking besarnya. Nah, 99 catatan ini, masih Allah tanya tuh ke orang itu. Atungkiru min hadza syai'a. Coba dari catatan ini ada yang kamu ingkari nggak? Ada yang kamu bantah nggak? Atau malaikat pencatat itu mungkin salah typo gitu ya, salah ketik gitu, salah catat gitu. Nah, dia mengakui enggak kok, sudah benar semua, ini catatan dosa saya ya ini semua. Nah kemudian Allah keluarkan bitokoh kartu Pak, kartu kecil, mungkin kayak KTP atau ATM gitu ya, tapi bertuliskan kalimat syahadat di kartu tersebut. Nah kata Allah gini, bawa kartu ini ke mizan, ketimbangan kamu. Jadi kartu yang kecil itu ditimbang dengan melawan 99 ini. Buku catatan yang tadi besarnya luar biasa. Nah, si orang ini pesimis gitu. Ya Rabb, ma hadhil bitaqah ma'a hadhihi sijillat. Apa nilainya, apa artinya satu kartu melawan 99 buku? Udah gitu besar-besar semua lagi. Udah datang saja sana ke mizan. Tapi ternyata satu kartu kecil ini itu lebih berat daripada 99 catatan dosa dia tadi. Nah, dari sini ulama kemudian ada yang berpendapat, ya, catatannya tetap full Pak, tetap full tercatat sebagaimana mestinya. Nah, cuma nanti ada yang dihitung, ada yang tidak. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, ada yang sudah dihapus. Jadi tidak tercatat lagi di dalam buku tersebut. Pendapat ketiga, ada yang tetap tercatat full, tapi yang jelek-jelek ditutupi sama Allah. Dari hadis itu loh Pak, man satara akhahu fid dunya satarahullahu lahu yaumal qiyamah. Orang yang menutup aib atau keburukan saudaranya di dunia, Allah akan tutup aib dia di akhirat. Jadi catatannya ada tapi mungkin ditutup sama Allah. Halamannya mungkin pas yang bagian itunya disamarkan atau gimana, wallahu alam. Jadi ada beberapa pendapat memang tentang itu Pak. Karena nanti kan ada beda Pak, dalam bahasa Arab itu ada ghufron, ampunan, ya, ada mahwu, hapus nih mahwul khoti'ah. Ada ghufara, mengampuni. Ada kemudian bahasanya itu menghapus, Allah menghapus, Allah mengampuni, dan Allah melupakan. Ya, Allah lupakan dosa-dosa orang tersebut. Nah, itu ulama ada yang mengatakan maknanya sama aja. Ada ulama yang mengatakan oh beda. Nanti antara menghapus, mengampuni, nah itu ada beda makna. Ya walhasil itu hanya perbedaan pemahaman di antara ulama. Tetapi ketika Allah sudah mengampuni, ya berarti tidak akan ada hitungan lagi yang pastinya.
tidak akan dihitung lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah nanti tetap terpampang nyata tulisan catatannya atau sudah dihapus oleh Allah atau hanya sekedar ditutupi? Nah, itu secara fixnya nanti kita tunggu saja tanggal mainnya, Pak Abdul Syukur ya. Kita lihat nanti, termasuk mudah-mudahan kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimaafkan kesalahan kita. Jadi dimaafkan, dimahapus itu hanya retorika kan. Pada akhirnya ya nanti Allah tetap tidak akan menghitung apa yang sudah menjadi kesalahan yang sudah diampuni atau dimaafkan atau dihapus itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Pak Ustadz. Ya, baik. Baik, ini ada di chat Ustadz dari Bu Ya. Yanti. Assalamualaikum. Apakah takdir yang sudah tercatat dalam kitab Lauh Mahfudz, ini mungkin maksudnya qadar qada kali Ustadz ya, bisa dirubah takdirnya? Terima kasih Ustadz. Yang apa? Dosa manusia. Yang sudah tercatat dalam Lauh Mahfudz itu bisa berubah nggak? Bisa dirubah? Oh iya, baik. Di dalam surat Ar-Ra'du, Bapak Ibu, di dalam surat Ar-Ra'du, surat 13, ayat 39, nanti kita buka saja deh. Surat 13, ayat 39. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya terdapat umul kitab. Ada beberapa pendapat Ibu Yanti. Ada yang mengatakan takdir ya selama itu di Lauhil Mahfudz dan itu ada di sisinya Allah, ya sesuka Allah. Allah bisa menghapus dan bisa menetapkan apapun yang Dia kehendaki. Makanya bahasanya Allah bisa menghapus dan menetapkan apapun yang dikehendaki. Nah, kemudian ada yang ulama yang kedua memahami, ya ketika Allah menghapus suatu takdir atau mengganti, ya berarti itu tidak lepas juga dari takdirnya gitu. Pada akhirnya ya tidak terlepas dari ketetapannya. Nah, ada juga yang merinci. Ada takdir namanya mu'allaq, ada takdir namanya mubrom. Nah, mu'allaq itu takdir yang bisa diubah sesuai dengan apa pilihan kita nanti di dunia. Tapi ada takdir yang mubrom. Mubrom itu takdir yang sudah tidak bisa diubah. Seperti kematian itu mubrom. Kita mau berobat ke Jerman sekalipun, kalau memang sudah waktunya akan datang, mati ya mati. Gitu. Tapi ada takdir yang mu'allaq. Ya, seperti misalnya kalau silaturahim, kan ada hadis itu ya. Man sarrahu ayyubsata lahu fi atharihi wa fi rizqihi falyasil rahimah. Siapa yang orang ingin ditambahkan dalam rezekinya, maka sambunglah silaturahim. Nah, itu ulama ada yang mengatakan berarti rezeki bisa bertambah secara nominal. Tergantung dia mau silaturahim atau tidak. Nah, nanti penentuan akhirnya dilihat dulu manusianya, dia silaturahim atau tidak. Nah, kayak gitu. Ada yang merinci seperti itu. Jadi walhasil, apa yang harus kita lakukan? Ya do the best. Lakukan yang terbaik. Ya do the best, lakukan yang terbaik apa yang bisa kita lakukan. Kerjakan apa yang Dia perintahkan, hindari apapun yang Dia larang. Insya Allah takdir-takdir itu akan menjadi kebaikan buat kita semua. Ya. Baik. Satu lagi dari Bu Martiem. Mau langsung ini atau mau dibacain? Bacain aja, Pak. Oke, baik. Ya. Ingin bertanya apakah takdir qada dan qadar itu sama dengan takdir takwin dan tasyrik? Terima kasih. Tasyri'i. Tasri'i. Ya. Beda Ibu ya. Beda. Takdir takwin itu atau amrut takwin, beberapa ulama menyebutnya dengan takwin. Ya, takwini gitu ya, takwini dan tasyri'i. Takwini dan tasyri'i. Tasyri'i. Takwini itu ketentuan takdir Allah yang ditetapkan untuk alam semesta ghairu akil. Alam semesta yang ghairu akil atau ghairu mukallaf. Ghairu akil itu yang tidak berakal atau yang tidak mukallaf, yang tidak terkena beban syariat. Siapa? Selain manusia dan jin. Nah, kalau yang tasyri'i ini kepada manusia dan jin. Karena yang diperintah untuk beribadah hanya manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kalau takwin itu yang kepada alam semesta. Takdir bahwa matahari berputar pada porosnya, takdir bahwa bumi akan berguncang pada saatnya, takdir itu semuanya namanya takdir takwin.
Nah, kalau kepada manusia yang ada imbas dosa dan pahala itu namanya tasyri'i. Di tasyri'i ini ada dampaknya. Ada dampak pahala dan ada dampak dosa. Nah, dari pilihan manusia itu. Tapi kalau takwini nggak ada. Ke hewan, binatang. Itu takdir Allah ya juga bermain di sana. Semua atas takdir Allah. Tapi tidak ada dampak dari apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Baik berupa pahala atau dosa. Itu lebih kepada perintah Allah atau takdir Allah kepada mereka untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Makanya kan sama Allah disindir ya. Ini semua daripada yang apa aku ciptakan itu semua tunduk. Mau matahari, mau bulan, mau apa alam semesta. Semuanya tunduk, nggak ada yang membangkang. Tapi kok giliran manusia banyak sekali yang membangkang. Padahal katanya manusia makhluk yang paling sempurna, punya akal gitu kan. Itu disindir sama Allah tuh. Dalam surat Al-Hajj, surat 22 ayat 18. Ini kan alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Tidakkah kau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi itu bersujud. Nah, bersujud inilah tadi Ibu, takwini tadi itu. Bersujud di sini artinya patuh. Semua yang Allah ciptakan itu patuh kepada Dia. Siapa itu? Matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan. Dan ketika Allah menyebut manusia, tidak semua, hanya banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia lain yang pantas mendapatkan azab. Nah, ini manusia itu takdirnya tasyri'i. Artinya dia punya tanggung jawab syariat yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kalau hewan kan enggak. Alam semesta ini semua tidak. Yang mereka hanya menerima takdir sebagai bagian dari ciptaan Allah yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kurang lebih ya, Ibu Martin. Jadi Ustadz Tashri ini bisa ada koda, bisa kodar gitu. Semua atas kode dan kodar, termasuk yang takwini, Bu. Cuma bedanya kalau takwini tidak ada pertanggungjawabannya di akhirat. Nah, semua yang dilakukan binatang, semua yang dilakukan alam semesta ini, tumbuhan, hewan, binatang itu semuanya atas takdir Allah. Nggak ada yang lepas dari takdir dan ketentuan Allah. Cuma di akhiratnya tidak ada pertanggungjawaban. Kalau manusia, tadi kan ada pilihan. Ada al-kasbu wal ikhtiyar. Ada penentuan, ya itu yang akan nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Jadi makanya kan ke Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti Qadariyah dan Jabariyah tadi. Yang Qadariyah mengatakan manusia 100% memiliki andil dalam hidupnya dan menafikan peran Allah. Dan Jabariyah mengatakan manusia seperti wayang. Enggak, manusia punya wilayah atau ranah untuk memilih dan menentukan. Itulah yang akan dipertanggungjawabkan. Nah itulah namanya takdir tasyri'i itu. Ya. Jadi akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya. Terima kasih, Ustaz. Ya, baik Ibu. Baik, Ustadz, terima kasih Ya. banyak. Ini waktunya Baik. sudah jam 7. Ya. Kita tutup, Ustadz. Baik, sama-sama Pak Maswar. Terima kasih Bapak Ibu atas atensi dan perhatiannya. Ya, dari kesimpulan dua nasihat tadi, yakinilah bahwa apapun yang terjadi ini semua atas ketentuan dan takdirnya. Bahkan setiap hembusan dan helaan nafas kita itu kita sedang menjalani takdirnya. Kemudian yang kedua, teruslah memiliki dan kembali kepada Allah sehingga kita memiliki perasaan muraqabatullah, merasa dipantau, diawasi oleh Allah sehingga kita bisa melakukan terus yang terbaik yang bisa kita lakukan. Baik, kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka i'tiqadan jazima wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan halalan wasi'an thayyiba wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz wabarakatuh. ilmunya. Keren Ya, Ustaz. Jazakallah saya khair. tutup ya Bapak Ibu. Sampai Ustaz. ketemu pekan depan insya Allah. Insya Insya Allah. Allah. Makasih Kak Makasih Pak Nofal. Azwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Azwar, makasih Bu Elvia, makasih Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.